Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa tahapan. Udah berapa itu Pak? 24 ya? Atau 25? Sekitar 25 tahapan yang sudah kita sampaikan. Apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian pada kesempatan subuh ini kita sampaikan bahwa tahapan yang ke-26 untuk mencapai hakikat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah al-hubbu. Al-hubbu. Apa al-hubbu itu? Al-hubbu itu artinya cinta ya. Atau yang lebih populernya itu adalah mahabbah ya. Mahabbah itu adalah kecintaan. Dan ini merupakan salah satu sendi keimanan yang paling utama gitu. Jadi kalau ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa ada 3 sendi keimanan yang utama itu. Ada 3 sendi keimanan yang paling utama. Pertama adalah al-hubbu, kecintaan. Yang kedua adalah ar-raja, pengharapan. Yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut. Nah, di antara ketiga sendi keimanan itu yang paling utama adalah al-hubbu, kecintaan. Dalam arti bahwa untuk mencapai hakikat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita harus memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah zat yang sangat ingin dicintai itu. Saya menggunakan kata sangat di situ, Pak. Jadi Allah itu adalah zat yang sangat ingin dicintai. Makanya Allah menginginkan bahwa kecintaan Allah, kecintaan kita manusia terhadap Allah itu di atas segala-galanya. Dan itu direalisasikan, Pak, oleh yang namanya orang-orang beriman itu. Makanya dalam surat apa tuh?
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu. Dan adapun orang-orang yang beriman, kecintaan terhadap Allahnya itu di atas segala-galanya. Kecintaan terhadap Allah itu di atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, di atas kecintaan terhadap keluarga, di atas kecintaan terhadap harta duniawi, di atas kecintaan terhadap jabatan dan lain sebagainya. Dan ini cinta ini memiliki energi, Pak, ruh, memiliki energi ruh yang sangat luar biasa. Energi yang dimiliki oleh cinta itu sangat besar sekali gitu. Sehingga nanti dengan kecintaan itu akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang lainnya, akan melahirkan sifat-sifat yang lainnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu zat yang sangat ingin dicintai. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan begini, kuntu kanzan makhfiyan, sesungguhnya aku ini, ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana kita itu mencintai Allah, Pak. Yang pertama itu adalah dalam hadis tadi katakan kuntu kanzan makhfiyan, sesungguhnya aku ini adalah zat yang tersembunyi gitu. Kita semua umat Islam yakin Allah itu kan maha gaib, maha gaib, sehingga gaibnya para malaikat dengan maha gaibnya Allah itu beda, itu Pak, beda. Para ulama banyak mengatakan begini, sekalipun Allah itu sering berkomunikasi dengan para malaikat, tetapi itu tidak bertemu, Pak. Tidak bertemu. Malaikat itu tidak melihat Allah gitu. Karena level kegaiban para malaikat itu berbeda dengan level kemahagaiban Allah gitu. Itu berbeda kelasnya. Jadi dalam hadis ini katakan kuntu kanzan mahfiyan, sesungguhnya aku ini adalah zat yang tersembunyi. Kan tidak ada satupun manusia di bumi ini yang pernah melihat Allah. Nabi Muhammad sendiri ketika diisrakan dan dimi'rajkan tidak melihat Allah. Nabi Musa ketika Allah berbicara kepada beliau di Bukit Tursina, itu kan suara saja, itu enggak melihat wujudnya Allah itu. Bahkan ketika di Bukit Tursina pada saat mau menerima suhuf itu, Nabi Musa kan ingin melihat Allah, baru dinampakkan cahaya kan sudah pingsan semuanya itu. Baru cahaya itu kan sudah pingsan semuanya. Nah, jadi aku inilah zat yang sangat tersembunyi. Wa uridu an u'rafu, dan aku ini sangat ingin diketahui. Nah itu, aku ini sangat ingin diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahui Allah itu? Ini kan langkah-langkah cinta itu kan awalnya itu kan mengenal dulu, Pak. Tak kenal maka tak cinta, kan begitu. Makanya kan ada dalam Islam itu yang istilahnya kalau mau sebelum menikah itu kan ada yang disebut dengan ta'aruf ya. Walaupun ta'arufnya harus sesuai dengan konsep Islam itu. Jadi untuk mencintai Allah itu langkah yang pertama adalah kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah itu? Gitu. Bagaimana cara mengenal Allah itu? Yang paling mudah, Pak, cara kita mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita sendiri, Pak.
mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, gitu. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Di langkah yang pertama itu kenali saja diri kita nih Pak, kenali saja diri kita dengan pengenalan yang mendalam, Pak. Dengan pengenalan yang sempurna. Nah, kemarin sudah kita katakan di antara cara mengenal diri kita itu kita mengetahui apa itu manusia. Itu kita kan manusia Pak, kita itu manusia. Maka langkah yang pertama itu adalah kita mengenal apa itu manusia. Bahkan saya sering mengatakan kalau orang ingin memahami Al-Quran tanpa mengetahui apa definisi manusia, maka pemahamannya akan gagal itu Pak. Dia memahami Al-Qurannya tidak akan benar kalau dia tidak mengetahui definisi manusia. Sebab nanti Al-Quran itu di dalamnya berbicara berkaitan dengan manusia Pak. Kan Al-Quran ini kan hudal linnas, itu petunjuk bagi manusia. Maka kalau manusia itu dijadikan sebagai objek sasaran yang akan diberi petunjuk oleh Al-Quran, maka kita harus mengenal siapa manusia. Atau kalau ditujukan kepada kita diri sendiri, siapa diri kita ini. Kenalilah Pak berbagai hal yang ada dalam diri kita itu. Jadi sekali-kali kita harus merenung gitu Pak. Saya ini siapa? Sifat saya ini apa saja? Gitu Pak. Apa saja yang dibutuhkan dalam hidup saya ini agar saya ini dikatakan mencintai Allah. Kenali semua itu. Kemudian langkah yang kedua, untuk mencintai Allah dengan kecintaan yang benar itu adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Ini ayatnya cukup populer ini. Ayat 31 halaman 54. Ini kalau Quran yang ada di masjid kita Al-Muhajirin, itu Quran surat Ali Imran ayat 31 halaman 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini kan kalau kita lihat kronologis turunnya ayat ini, dulu sebelum turun ayat ini banyak orang-orang termasuk para sahabat Nabi itu yang mengungkapkan, yang menyatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Tentu dengan berbagai macam ungkapan cinta yang berbeda-beda, Pak. Yang jelas semua ungkapan yang dikemukakan oleh para sahabat itu mereka ingin mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kayak ini aja Pak, kan hari ini begitu banyak definisi tentang cinta dan begitu banyak juga ungkapan-ungkapan yang diperlihatkan bahwa seseorang itu mencintai, kan begitu. Nah, waktu itu pun banyak orang-orang yang mengungkapkan, termasuk kepada Rasulullah, mereka menyatakan saya ini mencintai Allah. Lalu turunlah ayat ini Pak nih.
Kul, katakan olehmu wahai Muhammad. Jadi apa yang dikatakan oleh para sahabat itu didengar Pak oleh Allah, diketahui oleh Allah. Lalu Allah turunkan tuh jawaban lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, itu kalau dalam ilmu tafsir Pak, itu disebut harfus syarat gitu. Huruf syarat. Syarat itu kan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan sesuatu, kan gitu Pak. Syarat kan begitu. Syarat kamu bisa bekerja di sebuah perusahaan ini sok penuhi dulu syaratnya, kan gitu Pak. Nah itu itu seperti itu, harfus syarat, huruf yang menuntut dipenuhinya persyaratan. Baru nanti kalau sudah dipenuhi sebuah persyaratan atau beberapa persyaratan, nah apa yang diinginkan itu akan tercapai. Jadi Allah meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah, jika kuntum, kalian, tuhibbunallah. Nah itu ada kata tuhibbu, ahabba yuhibbu. Jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah aku di situ adalah Nabi Muhammad. Atau kalau bahasanya diungkapkan dengan bebas begini. Kalau mereka itu mencintai aku, kata Allah itu, maka mereka harus mencintai atau mereka harus mengikuti kamu gitu. Nah, itu Pak. Kalau mereka itu mencintai aku, wahai Muhammad, kata Allah, maka mereka harus mengikuti kamu gitu. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam bahasa ini, dalam terminologinya itu kan sering diistilahkan ittiba'ur rasul, atau kalau dalam ayat lain kan atiullaha wa atiur rasul. Jadi kita harus ittiba kepada Rasul itu. Dalam hal apa gitu? Dalam segala hal Pak, dalam segala hal. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan sebelumnya itu adalah perintah dari Allah. Contoh begini nih Pak nih. Contoh begini. Betapa pentingnya kita mengikuti Rasulullah itu. Sebelum Rasulullah diutus, Pak nih. Sebelum Rasulullah diutus, banyak hal-hal yang tidak diharamkan oleh Allah itu. Banyak Pak. Jadi kenapa kok ketika Rasulullah diutus di masyarakat Mekah banyak yang mabuk-mabukan itu Pak, banyak yang minum khamr? Karena memang sebelumnya itu belum diharamkan itu Pak, belum diharamkan. Baru ketika turun ayat larangan tentang khamr, lalu Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabat bahwa khamr itu haram. Nah sejak saat itulah gitu, khamr itu diharamkan. Dan para sahabat mendengar itu instruksi Rasulullah itu, mengikuti aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Jadi dalam persoalan seperti itu saja gitu, betapa pentingnya kita itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi begini Pak, ada orang yang mengatakan bahwa dirinya mencintai Allah,
Tetapi kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada malah akhirnya itu membenci Allah gitu. Bisa begini, orang ingin mencintai Allah tapi bisa jadi yang terjadi malah membenci Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti gitu. Nah, kemarin saya sampaikan untuk persoalan-persoalan yang sifatnya ta'abudiyah, alhamdulillah geliat umat Islam mengikuti Rasulullah sudah bagus itu. Semangat umat Islam mengikuti Rasulullah sudah bagus. Dalam hal sholat gitu ya, antusias umat Islam mengikuti Rasulullah sudah bagus. Dalam hal zakat, dalam hal puasa, dalam hal haji, dalam hal kurban, walaupun terkadang gitu ya, keinginan untuk mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullahnya itu terkadang gitu, ada beberapa orang yang sebetulnya tidak menunjukkan bahwa dia itu mengikuti Rasulullah, tapi semangatnya sudah bagus itu. Tapi yang masih sepi itu ya di kalangan kita umat Islam itu adalah semangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang masih sepi itu. Sepertinya umat Islam belum berpikir sampai ke sana, Pak. Kalau dalam hal umpamanya nih berpakaian gitu ya, bagaimana pakaian ala Rasulullah, itu semangatnya sudah bagus itu. Kalau dalam hal ini, dalam hal sholat itu ya, itu penekanannya luar biasa itu. Di kita itu seringkali pembahasan tentang itu luar biasa, sehingga umat Islam itu semangat untuk mengikuti bagaimana sholatnya Rasulullah itu sudah bagus. Tapi ketika Rasulullah itu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nah ini yang masih sepi di kalangan umat Islam itu. Padahal kalau kita lihat, Pak ya, di antara misi terbesar para nabi dan rasul itu adalah bagaimana menerapkan ajaran Islam itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya seluruh nabi dan rasul itu banyak bersinggungan dengan para penguasa, Pak. Seluruh para nabi dan rasul itu banyak bersinggungan dengan penguasa. Nah, ini merupakan sebuah bukti bahwa mereka itu punya misi besar, bagaimana menerapkan ajaran Islam yang dibawa oleh mereka itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai Islam teh lain dengan saukur sebatas di masjid gitu, Pak. Lain dengan saukur sebatas di majlis taklim gitu. Lain hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdoh gitu, Pak. Nilai-nilai Islam itu harus diterapkan dalam hal-hal di luar itu, Pak. Di dunia politik itu nilai-nilai Islam harus dibawa. Di dunia pendidikan nilai-nilai Islam harus diterapkan. Di dunia ekonomi nilai-nilai Islam itu harus diterapkan itu. Nah, itu cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ikutilah aku, ikutilah aku. Berarti kan yang namanya mengikuti itu kan di belakang, Pak. Ini, Pak. Yang namanya mengikuti itu kan di belakang. Nah, seringkali hari ini banyak orang yang mengatakan saya itu pengikut Rasulullah tetapi memposisikan diri di depan Rasulullah gitu, nah itu.
Banyak orang yang mengatakan bermakmum kepada Rasulullah tetapi berada di depan Rasulullah. Jadi dia bukan makmum sebetulnya tapi imam gitu kan. Dia bukan pengikut tetapi yang diikuti. Buktinya apa? Ada beberapa hal yang oleh Rasulullah tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, dia lakukan gitu Pak. Berarti kalau begitu bukan makmum. Kalau begitu bukan posisinya bukan pengikut tetapi dia ingin dijadikan sebagai imamnya Rasul gitu. Nah disitulah pentingnya itu Pak, pentingnya kita thalabul ilmi itu. Nah ini perlu direnungkan nih, kira-kira apa gitu dalam hidup ini hal-hal yang sebetulnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah tetapi kita melakukannya. Kalau kita melakukannya berarti posisi kita itu, atau berarti kita memposisikan diri bukan sebagai pengikut, bukan sebagai makmum, tetapi sebagai imam kalau begitu. Sementara perintah ayatnya itu fattabi'uni, ikutilah aku. Nah setelah mengikuti Rasulullah dalam ayat berikutnya tuh apa tuh? Jawab syaratnya itu kan tadi in itu kan harus syarat. Jadi syaratnya itu mengikuti Rasulullah Pak. Syaratnya itu mengikuti Rasulullah. Jawab syaratnya itu adalah yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Itu kalau syaratnya sudah dipenuhi gitu, maka akibatnya kamu akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Seperti saya sering sampaikan begini, banyak orang yang berbuat dosa, kemudian dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi ketika menempuh jalan pertaubatannya tidak mengikuti arahan dari Rasulullah. Ketika menempuh jalan pertaubatannya tidak mengikuti arahan dari Rasulullah. Nah itu kan tidak bagus Pak, tidak bagus. Orang berbuat dosa ingin bertaubat tetapi taubatnya tidak mengikuti arahan dari Rasulullah. Padahal kan yang namanya dosa itu kan bertingkat-tingkat Pak, bertingkat-tingkat. Dosa itu kan penyakit Pak, penyakit. Nah seringkali hari ini orang berbuat dosa, dosanya besar bahkan sangat besar, tetapi dia mohon ampun dengan cara yang sangat ringan gitu kan. Itu kan tidak nyambung. Jadi kalau diibaratkan begini, ada orang yang punya penyakit kronis lah Pak. Naon kira-kira kronis itu? Tak jantung lah katakanlah Pak, jantung. Tapi dia malah beli obat di warung gitu Pak. Kan ternyambung gitu teh. Penyakitnya jantung beli obat di warung anu harga 1000 satablet, ternyambung atuh. Nah, itu jadi secara logika itu nggak nyambung gitu Pak. Paling tidak kan kalau orang punya penyakit jantung itu kan kontrol ke dokter gitu ya, nanti kan oleh dokter itu ada diagnosa, mungkin disarankan untuk diopnam gitu Pak. Nah begitu pula ketika orang berbuat dosa, dosa itu kan penyakit itu Pak, penyakit rohani. Maka nanti cara pengobatannya itu harus disesuaikan dengan tingkatan dosanya itu. Tidak bisa Pak, secara logika nih, tidak bisa orang korupsi dana bansos itu ya, sekian miliar, lalu dia beristighfar di masjid, itu nggak mempan itu Pak.
nggak mempan. Korupsi dana bansos kemudian istighfar, tidak cukup lah gitu, tidak cukup. Ada jalan pertaubatan yang lain yang harus ditempuh gitu. Nah, untuk mengetahui itu kan dari Rasulullah itu Pak. Kita mengikuti Rasulullah, maka nanti kita akan tahu, oh ini kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, caranya seperti ini. Gitu. Jadi itu yang kedua Pak. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, maka langkah yang kedua itu adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba katanya. Kita ini harus jadi orang yang ittiba terhadap Rasul. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga, kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kan yang namanya konsekuensi ya, daripada cinta itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh kekasih kita Pak. Nah, banyak Pak tuh di Al-Quran itu. Jadi begini, lamun dibahasa mudahkan Bapak, Allah itu sudah menawarkan diri gitu. Allah itu sudah memberitahukan kepada kita, nih yang aku cintai ini, yang aku cintai itu ini. Nah, itu. Kalau berkaitan dengan orang, dengan manusia, orang-orang yang aku cintai ini adalah orang-orang seperti ini. Gitu. Kalau berkaitan dengan benda atau dengan perilaku, nih perilaku yang aku cintai itu adalah begini. Itu sudah dikenalkan tuh oleh Allah dalam Al-Quran itu. Jadi kan kalau manusia seringkali begini, menutup diri Pak ya. Ada si A mencintai si B gitu. Tapi si A tidak memperkenalkan apa yang dia cintai dan apa yang dia benci. Sehingga boleh jadi si B itu melakukan sesuatu tujuannya ingin membuktikan cintanya ke si A, tapi yang terjadi malah terjadi kebencian dari si A itu. Karena si A-nya enggak memperkenalkan apa saja yang dicintainya gitu. Tapi kan Allah sudah memperkenalkan Pak. Ini yang saya cintai itu ini gitu. Umpamanya nih, di Al-Quran kan Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah, atau kalau Allah mau dijadikan sabik, sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah itu Pak. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang mencintai Allah, perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah beristighfar gitu. Perbanyaklah memohon ampun, perbanyaklah membersihkan diri dan mensucikan jiwa. Atau kalau dalam hadis itu kan innallaha jamilun yuhibbul jamal itu. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan, sangat mencintai kebersihan. Aina ya orang mengatakan cinta kepada Allah mandi tara gitu kan. Di imah barala gitu, bohong gitu. Allah itu kan mencintai keindahan, Pak. Allah itu mencintai keindahan. Termasuk nih Pak, dalam Al-Quran itu kan ada innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi soppang ka'annahum bunyanun marsus. Surat naon Pak? As-Saff apa itu? Di innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi soppang
ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dilakukan dengan cara merapatkan barisan, seolah-olah mereka itu bangunan yang tertata dengan rapi dan kokoh. Ini terkait dengan ayat itu, dulu ada seorang sahabat itu Pak, ada seorang sahabat, dia ingin sekali dinyatakan sebagai orang yang mencintai Allah. Dengan begitu dia pun berharap bahwa dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dalam surat lain kan ada yuhibbuhum wa yuhibbuna gitu ya. Karena mereka mencintai Allah, maka Allah pun mencintai mereka, kan itu Pak. Gayung bersambut lah gitu. Ada seorang sahabat yang namanya Amr bin Jamuh itu Pak. Saya baca dalam kisahnya itu Amr bin Jamuh. Usianya sudah lanjut itu Pak. Udah lanjut. Udah kisaran 60-an. Tapi demi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dia sampai merengek gitu Pak. Datang menghadap Rasulullah, ingin diberi kesempatan pergi ke medan perang. Karena pada saat itu anak-anaknya tidak setuju kalau ayahnya Amr bin Jamuh itu ikut berangkat ke medan perang. Kenapa enggak setuju? Karena usianya yang sudah lanjut itu Pak. Tapi melihat keinginan yang sangat luar biasa, maka oleh Rasulullah diizinkan itu, diizinkan. Dan dengan semangat sekali Pak, dia pergi ke medan perang itu, dia berperang dengan gigih itu. Sampai dikisahkan dalam kisah itu, pertama itu kaki kirinya tertebas itu Pak, sampai hampir putus itu. Hanya tersambung dengan daging saja. Nah, apa yang dia lakukan ketika kaki kirinya tertebas? Dia tebas sekalian Pak, itu kan kulitnya itu kan masih nyambung, ditebas itu. Sampai dia katakan, selamat berjumpa di surga kaki kiriku, nah gitu. Sambil dia terus maju dengan satu kakinya itu. Yang pada akhirnya kaki yang sebelahnya juga tertebas lagi gitu. Akhirnya beliau gugur sebagai syuhada itu. Nah itu kan demi untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah hari urang mapa meureun kadinya mah untuk saat ini jauh teuing lah gitu. Jauh teuing lah. Walaupun bukan berarti tidak boleh. Upayakan untuk sampai ke sana, tapi sebelum sampai ke sana itu anu rada enteng-entengnya heula tuh, anu rada enteng-enteng. Banyak kan hal-hal yang bisa mendatangkan cintanya Allah untuk kita ini Pak, untuk kita mungkin pengorbanannya tidak terlalu berat gitu. Nah itu aja dulu yang pengorbanannya tidak terlalu berat, atau yang mungkin pengorbanannya bukan nyawa lah Pak. Kalau memang kita belum sanggup untuk sampai ke sana gitu. Kalau sudah sanggup ya silakan, itu bagus. Tapi kalau belum sampai ke sana kan banyak hal-hal yang bisa menjadikan diri kita itu dinyatakan sebagai orang yang mencintai Allah, yang kemudian Allah pun nanti mencintai kita. Ya, seperti tadi Pak, kita senantiasa beristighfar, bertaubat, mensucikan diri, memperindah diri. Atau Allah itu kan mencintai ini, Allah itu mencintai ketawaduan. Aku mencintai orang miskin yang tawadu, tapi aku lebih mencintai orang kaya yang tawadu. Nah itu berarti kan di situ ada sebuah perintah dari Allah. Kalau kamu mencintai Allah, jadilah seorang muslim yang tawadu. Jadilah seorang muslim yang rendah hati. Nah, atau di hadis yang lain tuh,
Bukti seorang yang orang yang dicintai oleh Allah itu umpamanya Allah itu mencintai anak yatim gitu Pak. Allah itu mencintai anak yatim. Rasulullah itu kan sangat mencintai anak yatim itu. Nah maka kalau kita itu ingin disebut orang yang mencintai Allah, cintailah anak yatim itu. Kan hari ini seringkali begini ya, ada orang yang mengatakan kamu cinta enggak sama Allah? Ya cinta tuh, masa enggak ada. Tapi dalam prakteknya dia enggak suka dengan anak yatim gitu. Padahal Allah itu sangat mencintai anak yatim. Ya, makanya kalau dalam hadis kan dikatakan ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, kan gitu tuh. Beliau sambil menunjukkan dua jarinya itu. Aku dengan orang yang mengurusi anak yatim dalam surga itu hakada, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah itu Pak. Wa asara bisababati wal wusta. Nah, kemudian direngkangkan sedikit. Jadi Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian direngkangkan sedikit Pak. Itu menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim di surga itu sangat dekat. Jadi sudah di surga berbarengan Pak, sangat dekat lagi. Nah itu, kalau kita itu mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang mencintai Allah, cintai siapa yang Allah cintai, cintai apa yang Allah cintai, dan sebaliknya Pak, kebalikan daripada cinta itu apa itu? Benci itu. Kebalikan daripada cinta itu adalah benci. Maka kita pun kalau ingin dikatakan sebagai orang yang mencintai Allah, maka kita pun harus membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah ini kan banyak nih, malah kalau nggak jauh-jauh nih Pak nih, masih di ayat 32 tuh Pak, diikuti tuh. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah itu nggak suka dengan orang-orang kafir gitu. Di penghujung ayat itu Pak, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir gitu. Nah, kenyataannya apa? Banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi mencintai orang-orang yang merusak Islam gitu. Kan jadi aneh itu kan. Engkau cinta kepada Allah tapi orang yang tidak dicintai oleh Allah malah dicintai. Nah itu barangkali karena dangkalnya ilmu itu Pak, karena dangkalnya pemahaman tentang Al-Quran itu. Jadi kebalikan daripada cinta itu adalah benci. Benci. Maka kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, bencilah apa yang dibenci oleh Allah. Bencilah siapa yang dibenci oleh Allah. Tapi tentu ini memerlukan pembahasan yang mendalam juga Pak itu. Karena nanti kan sebetulnya sudah dibahas itu oleh para ulama itu tentang bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang di luar kita gitu. Kan ada tahapan-tahapannya. Bahkan kan untuk orang kafir dhimmi itu kan kita tidak boleh Pak menyakiti mereka. Kita tidak boleh memerangi orang-orang kafir dhimmi itu. Jadi perlu ada pembahasan yang benar tentang hal ini. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi betapa pentingnya pembahasan al-hubbu. Nah, nanti ada al-hubbu war-ridho, ya. Cinta dan ridho dalam Islam itu. Karena ini bukan hanya sebatas persoalan hati, Pak. Ini menyangkut persoalan iman ini. Menyangkut masalah persoalan akidah ini. Makanya dulu itu ada itu Pak, ada seorang sahabat
yang begitu cintanya kepada Allah itu, ketika disampaikan itu sebuah hadis itu Pak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa ketika ada seorang hamba di bumi yang dicintai oleh Allah, maka Allah itu akan menyatakan cintanya di langit itu Pak. Ini hadis ini sangat populer nih. Jadi kalau ada seorang hamba di bumi yang mencintai Allah dengan kecintaan yang tulus, yang ikhlas, dengan kecintaan yang benar, dalam hadis itu dikatakan Allah itu memanggil malaikat Jibril itu Pak. Ya Jibril ta'ala, wahai Jibril kemari gitu ya. Mendekat gitu. Ini ahabbu fulanan gitu ya. Sesungguhnya aku mencintai seorang hamba. Mudah-mudahan ini kita nih termasuk yang dinyatakan cinta oleh Allah. Bayangin saja tuh Pak, yang menyatakan cinta itu Allah itu. Allah itu. Kemudian Allah menyatakan cintanya itu di hadapan malaikat Jibril itu. Makhluk Allah yang sangat dimuliakan itu kan. Menyatakan cintanya itu di hadapan malaikat Jibril. Aku ini Jibril mencintai seorang hamba di bumi itu. Terus sampai disebutkan itu si fulan. Alamatnya di ini. Karena aku sudah mencintai hamba tersebut, kamu pun harus mencintainya. Dan seluruh penduduk langit pun harus mencintainya gitu. Nah kemudian Jibril itu setelah itu menyeru itu Pak, seluruh malaikat yang ada di langit itu dipanggil oleh Jibril itu. Wahai para malaikat, barusan aku dipanggil oleh Allah bahwa Allah itu sudah mencintai seorang hamba di bumi, namanya si ini. Aku sudah mencintainya, maka aku pun instruksikan kalian pun harus mencintainya. Nah bayangkan saja Pak, kan yang hadir itu berbagai macam malaikat dengan berbagai macam tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan rizki, dipanggil juga oleh Jibril. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan rahmat. Ada tugas malaikat yang selalu memberikan perlindungan. Semuanya dipanggil itu. Dan diberikan instruksi oleh Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Kemudian para malaikat itu kan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka mereka pun mencintai hamba tersebut yang ada di bumi itu. Nah ketika disampaikan hadis tersebut oleh Rasulullah, saya lupa itu ada seorang sahabat itu yang betul-betul ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah nanti naik Pak dari orang yang dari al-hubbu itu, al-mahbub itu naik lebih tinggi lagi yang namanya al-khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu diberi julukannya oleh Allah bukan Habibillah tapi Khalilullah itu. Karena kedudukan al-khalil lebih tinggi daripada al-habib, al-mahbub gitu ya, daripada orang yang dicintai. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah kalau kita lihat kan Pak, bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kan pengorbanannya banyak itu Pak, pengorbanannya banyak. Makanya kita hari ini kan sering mengatakan untuk mengukur sejauh mana atau sedalam apa kecintaan seseorang itu kan diukurnya dari pengorbanan Pak. Pengorbanan. Karena cinta itu kan menuntut adanya sebuah pengorbanan. Kalau orang itu tidak berkorban lalu lisannya mengatakan cinta, mungkin cintanya perlu dipertanyakan. Malah ada yang mengatakan begini,
orang itu kalau mencintai nggak usah diucapkan pun, kalau dia banyak berkorban itu sudah tahu gitu, bahwa dia itu mencintai. Jadi lamun bapak-bapak ya, cinta terhadap istri pemajikan teu perlu ting remen ngomong cinta gitu, mama bapak teh cinta gitu, teu perlu ting gitu Pak. Tapi banyaklah berkorban untuk istri gitu. Teu ngomong cinta ge geus apaleun istri teh yen salaki teh cinta ka saya teh gitu Pak. Ayeuna unggal poe, unggal isuk, unggal sore ngomong cinta gitu, ai mere tara. Nyamal percayakeun atuh Pak. Naon buktina cenah cinta teh? Emang cinta teh cukup diucapkan gitu. Nah, kita pun kepada Allah Pak, kepada Rasulullah mencintai itu tidak cukup diucapkan Pak, buktikan saja kita, buktikan dalam bentuk pengorbanan Pak, dalam bentuk pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul. Bukan tidak boleh mengucapkan cinta kepada Allah dan kepada Rasul Pak, tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu pengorbanan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan gitu Pak ya, dengan disampaikannya pembahasan al-hubbu ini, kita betul-betul bisa mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.